Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismania Mutiara Islami. Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya sedang menempuh program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jurnal dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi Koleksi, yaitu jurnal dengan judul Digital Curation of Archive Through Free Open Source Software in South Africa, atau kurasi arsip digital melalui perangkat lunak sumber terbuka gratis di Afrika Selatan. Lanjut, penulis dari jurnal ini adalah Mahletse Segola dan Po Moepe dari University of South Africa. Terbit di jurnal Records Management Journal dengan penerbit Emerald Publishing pada tahun 2025. Jenis dari artikel jurnal ini adalah artikel penelitian. Latar belakang dari jurnal ini adalah di era digital saat ini, lembaga-lembaga arsip menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan dan aksesibilitas informasi digital yang bernilai jangka panjang. Salah satu pendekatan strategis yang telah mendapatkan dukungan kebijakan dari berbagai negara, termasuk Afrika Selatan, adalah pengguna Free and Open Source Software atau FOSS dalam kurasi arsip digital. FOSS menawarkan sejumlah keunggulan seperti biaya lisensi yang rendah, fleksibilitas dalam pengembangan sistem, serta kesempatan untuk meningkatkan kapasitas teknis internal melalui akses terhadap kode sumber. Pemerintah Afrika Selatan sendiri telah mengesahkan kebijakan yang mendorong penggunaan FOSS sejak tahun 2003. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat adopsi FOSS oleh lembaga publik, khususnya di sektor pengelolaan arsip digital, masih sangat rendah. Sebagian besar lembaga pemerintah nasional masih mengandalkan perangkat lunak berpemilik yang seringkali tidak efisien dari sisi biaya dan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang pelestarian arsip digital. Kemudian, masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi nyata terkait FOSS, padahal FOSS memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan selama ini menghambat proses kurasi arsip di negara-negara berkembang, seperti minimnya anggaran, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, serta keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam pengelolaan arsip digital. Studi-studi sebelumnya di Afrika Selatan juga menyoroti rendahnya tingkat keterampilan teknis dalam pengelolaan arsip elektronik, lemahnya penerapan kebijakan kurasi digital, serta kurangnya integrasi antara sistem manajemen arsip dengan standar internasional yang mendukung interoperabilitas dan akses jangka panjang. Ketimpangan ini tidak hanya berpotensi menghambat pelestarian informasi penting milik publik, tetapi juga dapat merusak akuntabilitas dan transparansi kelembagaan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana FOSS dapat diimplementasikan secara efektif dalam kurasi arsip digital oleh lembaga-lembaga pemerintah nasional di Afrika Selatan. Penelitian ini juga berupaya menjawab kebutuhan untuk merancang strategi yang mampu mengatasi hambatan kebijakan, teknis, dan sumber daya manusia, sehingga tujuan jangka panjang pelestarian informasi digital dapat tercapai dengan cara yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis kebijakan nasional dan kerangka legislatif yang mengatur pengelolaan arsip digital serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong atau menghambat penggunaan FSS dalam sektor publik. Yang kedua, mengidentifikasi
Jenis dan karakteristik solusi FOSS yang telah diterapkan dalam sistem akurasi arsip digital oleh Departemen Pemerintah Nasional, termasuk keunggulan dan keterbatasan masing-masing solusi. Yang ketiga, menilai kompetensi, keterampilan, dan kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan kurasi arsip digital berbasis FOSS, baik dari sisi teknis maupun manajerial. Yang keempat, mengevaluasi infrastruktur teknologi dan kesiapan organisasi dalam mengadopsi sistem berbasis FOSS untuk pengelolaan arsip digital secara berkelanjutan. Yang kelima, mengkaji kendala dan tantangan utama yang menghadapi lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan FOSS untuk tujuan pelestarian informasi digital jangka panjang. Dan yang terakhir adalah untuk merumuskan strategi dan rekomendasi implementatif yang dapat mendorong adopsi FOSS secara efektif dan efisien dalam sistem kurasi arsip digital, termasuk integrasi dengan kebijakan nasional dan standar internasional. Kemudian, tinjauan pustaka dari penelitian ini didasarkan pada model siklus hidup kurasi digital atau DCC yang menjadi kerangka konseptual utama dalam pengelolaan arsip digital. Model ini menjelaskan tahapan pengelolaan arsip mulai dari penciptaan hingga pelestarian jangka panjang dan telah digunakan secara luas sebagai acuan internasional. Dalam konteks kebijakan, Afrika Selatan memiliki sejumlah peraturan penting seperti National Archive dan Record Service Act No. 43 of 1996 dan kebijakan FOSS yang mendukung pengelolaan arsip digital. Namun, beberapa studi mengungkapkan bahwa masih terjadi ketimpangan antara regulasi yang ada dan penerapannya, sehingga menghambat efektivitas kurasi arsip digital di lembaga-lembaga publik. Selain kerangka hukum, pemilihan perangkat lunak juga menjadi perhatian utama, berbasis solusi FOSS seperti Alfresco atau M dan DSpace telah terbukti efektif digunakan dalam kurasi arsip digital di berbagai negara. FOSS menawarkan fleksibilitas dan efisiensi biaya, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia. Karena itu, penting bagi praktisi arsip memiliki kompetensi teknis dan pemahaman terhadap kebijakan. Kerangka kompetensi seperti Digital Preservation Coalition Competency Framework atau DPCCF dapat menjadi acuan dalam pengembangan pelatihan dan pendidikan untuk mendukung keberhasilan implementasi kurasi arsip digital secara berkelanjutan. Kemudian, penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi, yaitu menggabungkan wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik kurasi arsip digital berbasis perangkat lunak bebas dan sumber terbuka atau FOSS di Afrika Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer arsip dan kepala petugas informasi dari 7 departemen pemerintah nasional yang secara sengaja dipilih karena telah menerapkan sistem manajemen konten elektronik. Dari total 29 departemen pemerintah nasional yang ada, hanya 7 yang bersedia berpartisipasi aktif dalam studi ini. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, dan pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dan penggunaan FOSS.ROS-X, Belandiju, dan seterusnya. Kemudian, dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menjaga prinsip etika dengan memberikan kode untuk setiap partisipan dan institusi guna menjaga anonimitas dan kerahasiaan data. Analisis data dilakukan secara tematik, di mana temuan dari wawancara dan dokumen diklasifikasikan dan diinterpretasikan berdasarkan tujuan penelitian. Peneliti ini juga menyertakan kutipan langsung dari narasumber serta data dalam bentuk tabel untuk memperkuat validitas dan keterbacaan hasil. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan,
peluang, serta strategi implementasi FOSS dalam kurasi arsip digital di sektor publik Afrika Selatan. Kemudian, hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal ini adalah penyajian hasil dalam penelitian ini dilakukan secara jelas dan sistematis untuk menggambarkan kondisi nyata penggunaan perangkat lunak dalam kurasi arsip digital di Departemen Pemerintah Nasional Afrika Selatan. Salah satu sarana penyampaian data adalah penggunaan tabel 1 yang merinci informasi penting tentang setiap departemen partisipan, termasuk jenis perangkat lunak yang digunakan atau baik berpemilik maupun sumber terbuka, serta jabatan dan jenis kelamin responden. Tabel ini memberikan gambaran ringkas mengenai adopsi solusi FOSS dan peran teknis yang terlibat dalam pengelolaan arsip digital. Selain itu, hasil wawancara mendalam disampaikan dengan menyertakan kutipan langsung dari para responden, sehingga memberikan konteks lebih dalam dan memperkuat keabsahan temuan-temuan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk menangkap baik dimensi teknis maupun kelembagaan dari tantangan dan peluang penerapan FOSS dalam kurasi arsip digital. Berikut adalah tampilan dari tabel 1 yang menerapkan perangkat lunak untuk kurasi arsip digital. Di sini di gambar ini dijelaskan terdapat 7 departemen tadi yang sudah disampaikan dengan beberapa rincian peserta masing-masing yang terdiri dari jenis kelamin perempuan dan pria dengan posisi masing-masing dengan usia masing-masing dan penggunaan perangkat lunak yang berbeda, di mana Departemen 1 menggunakan perangkat lunak di tempat terbuka, Departemen 2 menggunakan ATOM, Departemen 3 menggunakan file detector dan pemerintah cerdas, Departemen 4 menggunakan pemerintah cerdas, Departemen 5 menggunakan di tempat terbuka, Departemen 6 menggunakan arsipmatika, dan Departemen 7 menggunakan dokumen. Jenis perangkat lunak yang digunakan eh, seperti yang sudah digambar dengan masing-masing departemen, kebanyak dengan pilihan sumber terbuka dan hak milih. Selanjutnya, temuan utama dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sebagian besar institusi pemerintah nasional di Afrika Selatan masih dominan menggunakan perangkat lunak berpemilik dalam pengelolaan arsip digital, meskipun kebijakan pemerintah telah mendukung penggunaan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka atau FOSS sejak lama. Implementasi FOSS di lingkungan lembaga publik masih sangat terbatas, dan ketika digunakan pun penerapannya belum terstandarisasi secara menyeluruh. Salah satu hambatan utama dalam adopsi FOSS adalah kurangnya keterampilan teknis di kalangan staf pengelolaan arsip dan teknologi informasi. Selain itu, kebijakan manajemen arsip yang dimiliki oleh sebagian besar departemen belum secara eksplisit mencantumkan atau mengarahkan penggunaan FOSS, sehingga penerapannya menjadi tidak terintegrasi dalam praktik kebijakan kelembagaan. Penggunaan tabel deskriptif dalam penyajian data penelitian ini sangat membantu pembaca dalam memahami distribusi penggunaan perangkat lunak yang diterapkan oleh berbagai institusi pemerintah. Tabel tersebut tidak hanya menampilkan jenis perangkat lunak, baik yang bersifat sumber terbuka maupun berpemilik, tetapi juga menyertakan informasi mengenai profil institusi dan posisi responden yang terlibat. Dengan demikian, visualisasi data melalui tabel memberikan gambaran yang ringkas namun informatif mengenai kecenderungan implementasi sistem kurasi arsip digital di lingkungan lembaga publik serta memudahkan analisis perbandingan antar departemen. Berikut adalah diagram distribusi jenis perangkat lunak yang digunakan oleh departemen pemerintah. Dijelaskan bahwa 57,1% institusi pemerintah di Afrika Selatan masih sudah menggunakan sumber terbuka dan 42,9% masih menggunakan hak milik.
Diagram Pi ini menunjukkan distribusi jenis perangkat lunak yang digunakan oleh Departemen Pemerintah. Sebagian besar menggunakan perangkat lunak sumber terbuka atau FVSS, namun sejumlah lainnya masih mengandalkan perangkat lunak hak milik. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa perangkat lunak bebas dan sumber terbuka atau FVSS memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan proses kurasi arsip digital, khususnya di negara berkembang seperti Afrika Selatan. FVSS memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian sistem dan mengurangi ketergantungan terhadap lisensi perangkat lunak berpemilik. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah belum adanya regulasi yang bersifat mengikat dalam mendukung implementasi FOSS, serta rendahnya tingkat kompetensi teknis di kalangan praktisi pengelolaan arsip digital. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan, yang menghambat upaya transformasi digital arsip secara menyeluruh. Yang saran yang bisa saya sampaikan adalah untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah perlu memperkuat kerangka legislatif yang secara jelas mendukung dan mengatur penggunaan FOSS dalam sistem pengelolaan arsip digital. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kuat dan arah kebijakan yang konsisten di semua jenjang pemerintahan. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan pengembangan profesional bagi para praktisi arsip harus menjadi prioritas guna memastikan bahwa implementasi FOSS dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Tidak kalah penting, kolaborasi dalam komunitas FOSS baik di tingkat nasional maupun internasional perlu ditingkatkan untuk memperluas pertukaran pengetahuan, berbagai pengalaman, dan mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti berhasil di berbagai konteks kelembagaan. Kemudian daftar pusaka yang terdapat di jurnal ini adalah mengutip lebih dari 30 referensi yang berasal dari berbagai sumber kredibel termasuk jurnal ilmiah bereputasi, laporan kebijakan, dan disertasi akademik. Referensi yang digunakan mencakup studi-studi lokal di Afrika Selatan serta dari negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan arsip digital. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada model internasional yang diakui secara luas seperti Digital Curation Century atau DCC dan Digital Preservation Coalition Competency Framework atau DPCCF yang digunakan sebagai landasan konseptual untuk pendekatan kurasi digital. Tak kalah penting, regulasi lokal Afrika Selatan seperti National Archive and Record Service Act dan kebijakan terkait perangkat lunak sumber terbuka yang dijadikan acuan utama untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan dan praktik pengelolaan arsip di sektor publik. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kurang tutur dalam penyampaian saya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.